Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami, Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat puja kami, Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab hari ini Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, kami semua Tuhan, bahkan pemirsa yang ada, yang menyaksikan saat teduh di pagi hari ini Tuhan. Biar ya Bapa, Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami kemampuan dan pengertian, agar kami bisa memahami apa yang akan kami baca di pagi hari ini Tuhan. Sehingga itu akan menjadi berkat buat kami semua, menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Bahkan jemaat HCC baik Palu dan Luk, bahkan juga semua pemirsa yang sedang menyaksikan saat teduh di pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Semua itu karena sungguh Tuhan mengasihi kehidupan kita.
Saat ini di saat teduh kita di pagi hari ini, kita buka Alkitab kita dalam Rut 4 ayat 13 sampai 17. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Tema kita di pagi hari ini adalah rancangan terbaik. Kalau kita melihat dari pembacaan kita, bahwa kehilangan suami atau kedua anaknya itu merupakan sesuatu yang dirasakan, menjadi kesedihan yang dirasakan secara mendalam yang terjadi terhadap pribadi Naomi pada saat itu. Dia hanya tinggal 2 menantunya, yaitu Orpa dan Rut, yang dia desak untuk pulang kembali ke rumah orang tua mereka. Orpa pun akhirnya pergi, namun Rut bersikeras untuk tetap berada di sisi Naomi dan kembali ke Bethlehem bersama dia. "Kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi." Ini perkataan Rut. Rut yang juga kehilangan suaminya pasti juga sedang berduka, tapi dia memilih untuk tetap mengikuti Naomi. Saudaraku, di mata Naomi saat itu, dari pemahamannya Naomi saat itu, dia berkata bahwa seolah-olah Tuhan sedang menghukum dia dengan banyaknya penderitaan yang dialami. Di Bethlehem, bahkan Naomi meminta orang-orang memanggil dia sebagai Mara saja, yang artinya pahit. Ini tidak terlintas di pikiran Naomi kalau Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dalam kehidupannya. Bahwa Boas yang adalah keluarga Naomi akan bertemu lalu menikah dengan Rut dan dikaruniakan seorang anak laki-laki dari Tuhan yang pada akhirnya menjadi garis keturunan Yesus Juru Selamat dunia. Saudaraku, kita melihat bahwa kehidupan Naomi, dia benar-benar mengalami tekanan. Seolah-olah dia berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum dia dengan banyaknya suatu penderitaan. Sehingga ia berkata bahwa beri saja nama saya Mara, yang artinya pahit. Karena Naomi selalu berpikir bahwa kehidupan yang sedang dia jalani tidak selalu baik, tetapi justru banyak mengalami suatu penderitaan-penderitaan. Dia tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang sedang dia rancangkan saat itu. Saudaraku, bukankah kita seringkali mengalami hal yang seperti dialami oleh Naomi? Mungkin penderitaan secara beruntun kita alami. Permasalahan tidak pernah berakhir. Persoalan-persoalan dengan keluarga, dengan suami, bahkan istri dan anak-anak tidak pernah terselesaikan. Bahkan kita tidak pernah mendapatkan pekerjaan. Kita sudah banyak berusaha untuk mencari pekerjaan, tapi seringkali lamaran kita ditolak mungkin. Mungkin banyak hal kita telah membangun usaha kita hari ini,
Tapi semuanya kita mengalami kegagalan. Sehingga mungkin kita sudah sangat kecewa. Kita kecewa sama Tuhan. Bahkan kita terlintas dalam pikiran kita bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan suatu kepahitan dalam kehidupan ini. Seperti yang dikatakan oleh Naomi, agar orang-orang di Betlehem memanggil dia nama Mara, yang artinya pahit. Pemirsa, bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa hendaknya kita berpikir secara jelas bahwa rancangan Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam perjalanan kita mengikut Yesus, kita tidak selalu mengerti kenapa sesuatu terjadi. Pengiringan kita tentang mengikut Yesus atau pengiringan kita mengikut Yesus, banyak hal yang kita tidak mengerti. Kenapa semua ini terjadi dalam diri saya? Kenapa orang memiliki hal yang baik? Kenapa saya tidak? Tapi yang pasti, saya mau katakan bahwa di pagi hari ini, jangan pernah menyerah di tengah jalan. Percayalah bahwa rencana dan harapan yang tidak terpenuhi itu mungkin dapat melunturkan semangat kita. Atau saya mau katakan bahwa rencana dan harapan yang tidak terpenuhi itu dapat melunturkan semangat kita. Tapi kalau kita tetap setia mengikuti Tuhan, yakinlah pada waktunya Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita senantiasa. Dan percayalah di waktu Tuhan akan menggantikan segala duka, yaitu dengan sukacita. Sehingga kita melihat kembali ke belakang dan kita bisa bersyukur bahwa ternyata Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Seringkali kita jemaat Tuhan, kita sudah merancang banyak hal tentang masa depan kita. Masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita telah rancang sedemikian rupa. Bahkan kita selalu punya impian bahwa kita akan mengalami hal-hal yang sangat baik. Kita tidak akan mengalami kemalangan. Kita tidak akan pernah mengalami kesusahan. Tapi di saat-saat proses itu datang, di saat-saat proses itu datang dalam kehidupan kita, di saat kita tidak mampu untuk menjalani proses itu, di saat itu juga seringkali kita menyalahkan Tuhan. Seringkali kita marah kepada Tuhan. Seringkali kita kecewa sama Tuhan. Mungkin di sana kita akan bersungut-sungut. Saya sudah melayani. Saya sudah melakukan banyak hal. Saya sudah berdoa. Sudah bertahun-tahun saya bersafaat. Tapi sepertinya tidak ada jawaban. Tapi saya mau katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kehidupan kekristenan kita, apa yang kita rencanakan mungkin itu baik, tetapi jauh lebih baik dan yang terbaik adalah rancangan Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang akan membuat kita terus duduk dalam kesulitan. Tidak ada rancangan Tuhan yang akan membuat kita terus mengalami penderitaan. Tetapi rancangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan adalah kemenangan. Rancangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan adalah kita harus bisa melewati setiap proses-proses yang sedang kita alami. Apa yang dialami Naomi? Secara manusia dia sangat mengeluh. Tetapi dia ternyata melihat ada rancangan yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya.
Demikianlah kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Saya sering berkata bahwa Tuhan itu telah menyelesaikan semuanya dalam hidup ini. Dia telah menanggung semuanya di kayu salib. Bahkan itu selesai. Dan saya percaya dengan Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Asalkan kita tetap taat dengan Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Menunggu jawaban dengan Tuhan. Percayalah, proses itu akan membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Menjadi pribadi yang kuat. Jangan pernah berpikir bahwa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli lagi dalam hidup kita. Ada satu lagu yang berkata, Allah peduli. Allah peduli. Tuhan sangat peduli tentang hidupmu hari ini. Mari berserahlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Yakinlah dalam hidup kita bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bangun mindset dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Bahwa dalam segala hal, Tuhan selalu merancang yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun kondisi kita hari ini, di waktunya Tuhan, kita akan menikmati kebahagiaan, kita akan menikmati kelimpahan, kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetaplah bersyukur hari ini. Tetap jalanilah hidupmu sebagai anak Tuhan hari ini. Tetap jalanilah hidupmu sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus hari ini. Dan tetap bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangunlah keintimanmu dengan Tuhan. Maka keintiman kita akan membentuk hidup kita menjadi pribadi yang kuat untuk melewati setiap proses-proses yang ada. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan hidup kita. Yakinlah saudara bahwa rancangan Tuhan selalu terbaik dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, bahkan dalam apapun. Dia selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetaplah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hari ini kami telah merenungkan kebenaran-Mu di pagi hari ini. Biarlah Bapa, Engkau menuntun kami, mengarahkan kami terus, dan membawa kami Tuhan, untuk terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dan mungkin ada jemaat Tuhan, yang sedang mengalami sakit hari ini. Biarlah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan serumit apapun kehidupan mereka hari ini, biarlah Tuhan yang mengangkat mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik bersama Engkau. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu ya Bapa, sebab Engkau adalah pribadi yang selalu merancang masa depan kami, dan itu yang terbaik dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.